Ya, pertanyaan pertama, terima kasih nih alumni UAC yang luar biasa ini kompak sekali, tepuk tangan. Alumni S2 atau S3 ya? S2, S1, S3. Oh, S2, S1 ya kan, beasiswa semua S3. Kurang nikmat mana itu kan? Ya, terima kasih. Nikmat mana lagi yang didustakan ya? Tergunu ini ya, manfaatnya luar biasa. Ya, itu memang realita yang prihatin ya sebenarnya. Mencoreng dunia pendidikan kita. Diwujudkan lagi kalau kejadian pesantren, mencoreng pesantren kita. Lagi-lagi satu kejahatan itu kan apa namanya, bukan karena niat ya, tapi karena peluang, karena ada situasi yang kemudian tanggung jawab kita sebenarnya menutup peluang-peluang itu, jangan sampai kemudian terjadi. Menutup peluang itu ya salah satunya dengan ketegasan, dengan aturan, dengan hukuman, dengan apa namanya, pengawasan, pelaporan dan seterusnya. Itu yang kemudian akhirnya menutup peluang-peluang agar niat yang lurus itu tetap lurus. Niat apa, pesan moral tetap menjadi pesan moral, bukan kemudian pesan penistaan dan seterusnya. Nilai-nilai agama tetap menjadi nilai agama, bukan menjadi nilai yang kemudian dibalut dengan nafsu, akhirnya memanfaatkan relasi kuasa. Ini satu hal yang sangat-sangat miris. Bahkan kami Bapak Ibu KPAI, saya ini latar belakangnya emang alumni pesantren, dari kecil belajar itu. Ketika di KPAI yang dihadapkan pada kasus-kasus yang menimpa pada oknum-oknum yang mohon maaf, kiai, Gus, yang itu terlibat hal-hal yang tadi, kekerasan kepada santri, kekerasan kepada siswa, di hati miris apa yang salah dari nilai agama. Gak ada yang salah dari nilai agama, yang salah bagaimana konsistensi dari individu itu untuk kemudian istiqomah memegang nilai agama itu, sehingga kemudian menjadi pengendali dari perilakunya. Nah, ini yang kemudian tidak terjadi, sehingga yang banyak adalah justru ya, membalut nilai agama dengan nafsu, membalut agama dengan relasi kuasa yang kemudian dimanipulasi untuk keinginan individu dan nafsu tertentu dan seterusnya. Ini satu hal yang menurut saya realita harus kemudian kita respon. Problemnya begini, Bapak. Tantangan ketika ada hal kejadian tadi, oknum tadi yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, pesantren, seterusnya, itu seringkali ada respon yang justru responnya itu mengarah kepada ini agenda tertentu nih. Ini ada upaya untuk mendiskreditkan. Ini ada upaya untuk menstigmatisasi guru, menstigmatisasi pesantren dan seterusnya. Respon ini padahal sebenarnya justru merugikan. Kenapa? Karena ya kan, apa namanya, viralitas. Kalau kemudian dibalut dengan agama, wah itu daya viralitasnya akan tambah kencang. Apalagi sampai kemudian dilakukan upaya menormalisasi, menutupi kebenaran-kebenaran dengan berbagai argumentasi yang kemudian justru apa yang kemudian dari nilai agama menjadi baik dan ditutup. Nah, situasi inilah yang kemudian menurut saya cara responnya yang harus kemudian dirubah. Cara responnya ya, kalau memang faktanya terjadi pelanggaran hukum, terjadi kekerasan, sudah serahkan kepada pihak yang berwajib. Sembari apa? Kita berbenah membenahi sistem itu. Masyarakat kita nggak seperti dulu. Dibubuhi keramat, dibubuhi relasi kuasa, dibubuhi berkat, dia kemudian diem begitu saja. Masyarakat kita sekarang kritis. Sekarang sudah ada media, semua orang bisa menjadi jurnalis, semua orang bisa menjadi wartawan. Hanya upload di media, hanya share melalui medsos, hanya share melalui WA, sudah kemana-mana. Orang tanpa diajak
ditegakkan aturannya. Kita tidak boleh normalisasi pesantren, satuan pendidikan tidak boleh berpihak kepada kekerasan. Siapapun pelaku harus dihukum. Yang kedua, perbaikan sistem, mulai adaptasi, mulai dibicarakan bagaimana kemudian aturan-aturan atau membuat langkah-langkah pencegahan. Bila perlu ada tim khusus, satgas khusus, dikoordinasikan oleh Ma'arif, dikoordinasikan oleh RMI kalau untuk pesantren, satgas yang khusus menangani kekerasan di dalam pesantren. Mulai dibuat langkah-langkah pencegahan edukasi. Ini loh kekerasan, ini loh yang berdampak hukum, ini loh yang akan berdampak menurunnya trust masyarakat. Dibuat langkah edukasi, bagian dari langkah pencegahan, dibuat SOP penanganan, dibuat kanal pelaporan agar kalau ada kejadian tidak lapor kemana-mana, tapi lapornya di internal, ditangani di internal. Nah, yang terjadi tidak ada sarana itu, tidak ada sistem itu, sehingga kalau dia mengalami kekerasan, dia tidak ada tempat mengadu. Kalaupun ada tempat mengadu pada relasi kuasanya, dia nggak bisa protes, nggak bisa mendapatkan keadilan, sehingga dia ngambil langkah yang tidak terkendali, viralkan, lapor ke polisi. Nah, semua itu karena sistem kita tidak adaptif, tidak bertransformasi terhadap situasi tadi, tuntutan tadi. Nah, maka langkah-langkah tadi menurut saya menghadapi situasi ini, kalau memang kejadiannya seperti itu, tadi sudah katakan itu tidak boleh kekerasan, tapi bikin gerakan anti kekerasan, bikin gerakan satuan pendidikan ramah anak, tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan. Dikomitmenkan bikin sistemnya, mulai dari ada petugas khusus, mulai dari membuat langkah-langkah pencegahan hingga penanganannya sampai pemulihan, ada kanal pelaporan sehingga tidak sampai biar kemana-mana, dia bisa terkendali karena merasa ditangani, merasa akan mendapatkan keadilan dari situasi yang kemudian dia terima. Kalau dia alami kekerasan itu, kalau itu bisa kita lakukan sistem itu, insya Allah yang tadinya stigma negatif menjadi stigma baru. Yang ketiga, tentu kita harus juga kemudian tetap mengapresiasi dari sekian ratus, saya katakan ratus, 2 tahun kejadian, 2 tahun catatan KPAI kejadian kekerasan dari satuan pendidikan, khususnya di pesantren. Kami juga berkoordinasi dengan RMI. 2 tahun itu catatannya sudah lebih dari 450-an kasus, dari kekerasan fisik yang berakibat ringan sampai kemudian kekerasan seksual. Tapi orang-orang terdekat akhirnya sudah termulai dapat keadilan, akhirnya tambah viral dengan buku agama, dengan buku detek moral, malah tambah viral lagi. Apalagi pelaku itu atau kiai.